Dari hasil visum, retropertum atau autopsi, didapat keterangan bahwa kondisi jenazah dalam keadaan sudah membusuk. Kedua, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi saya ulangi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Organ dalam ditemukan adanya gambaran penyakit darah tinggi yang kronis, hipertensi, batu pada saluran empedu, serta tukak lambung yang luas. Kemudian perbendungan pembuluh darah paru, tidak ditemukan adanya penyakit hati yang kronis. Kemudian pembesaran sebagian otot jantung, tidak ditemukan tanda serangan jantung lama. Kalau persiapan sih ya tetap berdoa ya. Dari malam juga udah banyak berdoa aja. Semoga hasil autopsi ini terbaik buat semuanya. Gitu. Kalau dari rumah sakit emang udah ada gambaran, karena dari rekam medis nggak ada yang namanya luka lebam atau itu nggak ada. Ya udah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah dong. Kan mesti harus puas dan tidak. Kan nggak ada sangkut pautnya sama saya. Ya kan Iki. Itu kan emang nggak dijelasin ya sama pengacara. Hasil pemeriksaan kita terhadap dokter-dokter yang menangani korban, baik itu di Rumah Sakit Al-Islam, kemudian di Rumah Sakit Sentosa, menyampaikan bahwa yang bersangkutan sebelum beliaunya almarhumah ini melahirkan, itu sudah terdeteksi adanya penyakit hipertensi. Nah, dokter menyampaikan bahwasanya supaya almarhum melahirkan dengan cara sesar. Namun demikian almarhum bersikeras untuk melahirkan secara normal. Pada saat almarhum pertama kali tanggal 21 November masuk ke Rumah Sakit Al-Islam, pingsan juga pada saat itu. Dilakukan pengecekan oleh dokter dan disampaikan bahwasanya yang bersangkutan mengalami penyakit lambung. Suami almarhum memang tahunya juga setelah diberitahu oleh pihak rumah sakit terkait sakitnya tersebut. Makanya dari 2 kali pemeriksaan di Rumah Sakit Al-Islam dengan hasil yang sama, makanya mencari second opinion ke Rumah Sakit Sentosa. Apakah ada penyakit yang lain, tetapi yang terdeteksi hanya penyakit lambung yang kronis. Hipertensi bisa, tekanannya bisa naik gitu. Nah, karena apa? Kerja keras dari waktu proses melahirkan, dia harus ngeden, harus ini, jantungnya sendiri bekerja keras. Itu kan dokter yang merawat. Udah grade berapa gini? Mungkin kalau masih grade-grade yang ringan atau level yang ringan, lahir alami aja masih nggak apa-apa sama dokternya gitu. Tapi kalau udah berat, biasanya dokternya kasih tahu yang Anda hadapi begini, gini, risikonya gini. Ya udah, sekarang mau pilih mana? Bukan dokter yang menentukan, bukan dia. Karena tubuh dia milik dia. Dipikir bahwa lebam ini diakibatkan oleh kekerasan, karena sering kita menganggap bahwa lebam itu sama dengan nomor, padahal sebetulnya berbeda. Lebam adalah hal yang normal terjadi pasca orang sudah mengalami kematian, dan itu timbul biasanya kurang lebih 20-30 menit pasca kematian. Apa bisa timbul lebam? Karena ada suatu daerah yang daerah kapiler, dan kapiler itu berhenti darahnya karena sudah mengalami kematian, dan itu akan memberikan pewarnaan ya, pada kulit. Normalnya pewarnaan itu biasanya dalam teori dikatakan red purple.
Kalau lebam biru tuh sih wajar aja pada satu kematian ya. Biasanya 20 menit, 30 menit telah meninggal itu ada lebam. Lebam apa yang kita sebut tanda pasti kematian. Biru-biru itu juga bisa timbul karena penyakit-penyakit dari sistem sirkulasi peredaran darah kayak sakit jantung atau pokoknya yang mengenai sirkulasi darah itu bisa, atau penyakit-penyakit karena kalau masih hidup dilakukan satu seperti kekerasan atau benturan jadi memar gitu kan. Kalau masih hidup ikan dinamain memar, kalau udah meninggal kan namanya lebam. Umumnya warna biru tuh kalau kita di bidang kedokteran itu kan dibilang cyanosis. Biru itu tanda kekurangan oksigen. Jadi jaringan kehabisan oksigen. Tapi emang nggak ada unsur penyakit lambung, hipertensi nggak ada. Semua keluarga, semua termasuk teteh juga ya, itu penyakit teteh kurang darah. Kalau teteh mah ada riwayat lambung dari dulu, teteh mah lambung sama tipes ada. Kalau almarhum mah nggak ada. Pasti kasih tahu meninggal, terus tidak ada keterangan dari suaminya penyakitnya apa, terus sempat dirawat kemana-kemana kan nggak ada yang ngasih tahu gitu. Sekarang kan udah keluarga udah lega, kan udah tahu, kan itu karena nggak tahu penyakitnya apa, wajar dong ketika keluarga menanyakan. Kalau saya sendiri ya bilang, misalkan sekarang hasilnya emang udah takdir ya, jadi nggak sesuai dengan tuduhan ya, saya paling ya udahlah, itu mah udah saya forgive, udah memaafkan aja, nggak bakal bikin tindakan yang aneh-aneh karena almarhumah juga berpesan adek gorengnya budak sorangan. Jelek buruk juga, walaupun saya sebagai ayah sambung, tetap saya harus sayang juga sama anak-anak. Ya kalau dengan saya sih jarang ya, maksudnya jarang ke rumah sakit, cuma tensi darah tinggi aja sih. Cuma kalau kemarin dilihat katanya sih darah tingginya hipertensi ya itu udah kronis, terus lambungnya juga kronis. Terus di empedunya juga katanya ada batu, katanya itu. Nggak tahu. Selama sama saya sih dia nggak pernah nggak pernah mengeluh, nggak pernah sakit. Belum pernah saya mengantarkan dia ke rumah sakit. Kalau tuduhannya emang banyak fitnah yang menyudutkan saya, tapi ya saya yakin Gusti Allah punya rencana yang baik buat saya. Terus saya juga udah memaafkan lah ya, ibaratnya yang fitnah atau menggunjing saya atau bikin simpang siur beritanya. Yang saya pingin itu nanti karena ini berhubungan dengan anak saya psikisnya ke depan, makanya saya minta dari rekam media buat ibaratnya kalau emang nggak ada hal-hal yang diinginkan atau emang semuanya hal itu emang kematian yang wajar, nanti tolong dari rekam media buat kedepannya biar saya nggak disalahkan anak saya nanti kedepannya, biar nanti dibersihkan. Ibaratnya nama almarhumah istri saya, karena emang nanti saya nggak mau juga disalahkan sama anak saya waktu pas udah anak saya gede karena ibunya udah nggak ada. Ya saya lakukan ya pasti tetap fokus ya ke si dede bayi, juga emang lagi butuh-butuhnya perhatian. Terus saya jadi single father itu emang nggak mudah. Dari kemarin juga emang muka udah pucat ini, emang saya harus 24 hour jagain si dede. Ngurus dari pertama mandiin, terus popok, bikin susu, terus misalkan hal-hal yang emang harusnya dapat dari seorang ibu, sekarang saya ngalamin emang tugas seorang ibu itu emang luar biasa gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
nih. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.